kita beritakan Injil. Itu baru hidupmu bermakna. Kita punya mahkota yang indah di surga. Memang kalau masuk surga kita terima Yesus, kita setia, sudah wajibnya itu masuk surga. Tetapi mahkotanya kayak mana? Dapat mahkota atau enggak? Dan lihat di surga saja dapat mahkota. Kemarin drama daripada itu 24 tua-tua itu mahkotanya dilemparkan tersyukur di bawah kaki Yesus. Artinya semua itu pun hanya Allah yang paling utama dalam hidup kita. Dan kita nggak ada yang lain. Jadi keledai-keledai saudara adalah gambaran dari keledai-keledai. Ya, profetik dari keledai-keledai yang siap ditunggangi. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Katakan siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Yang tua bisa dipakai enggak? Bisa. Bagian apapun. Ya pernah dengar kesaksian kan, yang tua udah nggak bisa lagi melayani, musinger nggak bisa, yang mau guru sekolah minggu nggak sanggup lagi, pita suaranya udah nggak sanggup, penerima tamu udah nggak sanggup lagi, berdiri lama-lama, bawa kolektor udah butuh-butuh, nanti kolektornya kantongnya bisa jatuh, gitu. Tetapi nggak berhenti melayani, dia menjadi mendampingi guru sekolah minggu. Kalau ada anak-anak datang yang nangis, dia peluk. Wah, dia cuma peluk-peluk anak-anak. Pengen apa peluk-peluk? Cuma peluk. Tapi anak-anak itu diurapi oleh Tuhan. Tuh nenek-nenek cuma bisa peluk doang, tapi dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami waktu di Jakarta, kami pernah melayani yang punya bank BRI Pusat daerah Pancoran. Dia punya orang tua pelayan Tuhan dan sudah tua, buta, di masa tuanya dia juga bisa melihat, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Walaupun dia buta, dia tidak bilang, Tuhan, aku kan melayani Engkau, kenapa aku buta, kenapa aku begini? Tapi dia tidak, dia tetap melayani Tuhan. Walaupun dia buta, di masa tuanya dia bersyukur. Dan kalau anaknya pergi penginjilan, selalu dia harus tahu jadwalnya, kemana, kapan. Selalu dia membuat sesuatu oleh-oleh ke tempat pelayanan di mana anaknya akan melayani. Dan kerjaan dia adalah bungkus-bungkus kado, orang-orang dikumpulin, lalu dia buat kipas, bentuk kipas. Lalu dia bikin kipas-kipas untuk kipas sakarolas. Kayaknya sederhana. Itu orang kaya loh. Sudah buta, tapi dia tetap memberi diri. Dia bikin kipas. Nanti kalau anaknya itu pergi pelayanan, dia titip tolong kasihkan kepada jemaat-jemaat di sana. Ya, karena dia belum merasakan ya kalau di Jakarta panas, dia nggak punya AC, dia punya kipas sederhana. Tetapi betapa banyaknya orang diberi kesejukan. Dia beri AC, dia kirim AC, saudara, kalau sekarang gitu kan, kasih AC satu-satu. Dia buat dengan tangan sendiri. Lalu siapa kita, saudara, yang tidak mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan nama Tuhan tetap ditinggikan. Ada banyak keledai yang ditungganginya di akhir zaman ini. Saat-saat ini Tuhan sedang mengerjakan karya yang besar. Jadi barang siapa yang menjadi terbesar, kata Tuhan Yesus, harus memberi diri, hendaknya melayani Tuhan. Saudara mau besar? Mau diberkati? Hendaklah memberi diri, melayani Tuhan. Kita dihadapkan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita, saudara, tidak ada artinya sebetulnya. Ya kan? Siapa aja bisa Tuhan pakai. Ayam pun bisa Tuhan pakai menyadarkan Petrus. Bahkan Tuhan Yesus katakan batu-batu pun Tuhan bisa buat mereka memuji-muji Allah. Dengan itu, aduh Tuhan, batu-batu memuji Tuhan. Sebelum batu-batu yang memuji Tuhan, lebih baik aku memuji Tuhan. Kan gitu. Lebih baik kita. Ada lagu kita, dan burung-burung gunung, sorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia.
Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Sebelum bagi-bagi memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Amin. Mengagumkan, mempermuliakan. Tahun 2022 saudara akan ada ujian kerendahan hati. Wah, ujian kerendahan hati. Ini nggak enak. Tahun-tahun kita mengalami saudara yang tahu apa yang saudara alami. Masih akan lanjut tahun 2022 supaya kita makin rendah hati, tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak murdan. Tahu murdan? Murah merdeki. Tidak sin B tapi sin A. Tahun 2022 kita akan ada ujian kerendahan hati. Dan kata Tuhan, siapa yang menang akan ditinggikan. Amin. Siapa yang menang, bukan siapa yang kalah. Kamu mau nang menang dulu. Ikut mau nang do, Allah muda Yesus ikut mau nang do. Ina akan berjuang, mama tak karena akan bersea. Ikut mau nang, walaupun ikut harus. Jadi siapa yang menang akan ditinggikan, yang kalah akan serendah. Ini kita sudah merayakan Natal, harus menang. Kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Tahun ini luar biasa saudara. Perkumpulan kita, aduh. Tetapi kalau kita tetap memuji Tuhan, melayani Tuhan, itu luar biasa. Itulah perkumpulan yang kita hadapi. Jadi kalau hari ini kita sedang diberkati, ada yang sedang diberkati? Jualannya laris, berkati jualan laris, pangkatnya makin naik, posisinya di kerjaannya makin naik. Yang tadinya kerja di tahun ini justru dapat kerja, terus apalagi dia dapat ranking. Kemarin anak SD ya, anak SD Gobel pulang, saya lihat bawa hadiah, Bunda aku juara 1. Ada laporan ke anak-anak saya depan, Bunda aku juara ini. Dan si Parmenas saya tanya, Parmenas kamu juara berapa? Juara 4 mak. Lu kenapa kamu bisa juara 4? Karena dikasih misnya mak, mereka juara 1. Lalu ada satu anak kecil Sianan itu. Sianan juara 1. Tuh kecil-kecil juara 1. Dia kan soalnya gampang-gampang mak kelas 1. Lalu bela diri tuh. Kita kan begitu tuh kerjanya. Kalau nggak nyalain orang, ya menyepelekan hasil orang kan gitu namanya. Itu anak-anak, saudara nggak boleh gitu. Kalau saudara lemah, saudara nggak jatuh, saudara nggak boleh nyalain orang, nyalain diri sendiri kenapa mau. Dan saya bilang harus belajar deh bang, tahun depan ranking. Bagi saya sih ranking tetap anak saya juga. Nggak ada bilang kalau nggak ranking kau nggak anak ya, nggak boleh. Apapun yang terjadi tetap anak kita. Ya, sekali-kali kita cubit kalau malas ya nggak apa-apa. Saya kadang anak gadis sudah saya bilang ke orang tua, walaupun anak gadis doli-doli, kalau nggak mau diajar sekali-kali cubit. Siapa tahu mereka kangen cubitan waktu kecil. Kayaknya memang nggak cocok lagi. Ayo anak muda nggak cocok lagi dicubit ya. Anak muda itu suka bilang, aku udah dewasa, bisa menentukan pilihan sendiri. Lah, maaf kata, celana dalamnya aja bisa dicuci bersih. Ngomong udah dewasa. Iya kan? Kalau dewasa, bisa menggantikan keadaan mama papanya di rumah. Bukan anak dewasa, aku dewasa umurku segini, kamu mana foto diri muda sama dia? Terus aku udah tua-tua. Jangan ngomong aku udah dewasa, buktikan merahmu, buktikan kedewasaanmu.
dewasa nggak usah disuruh, sadar sendiri. Bilang anak muda, sadar yuk. Ya, saya katakan tadi malam kalau kita melayani, semua di rumah kerjaan harus beres. Jangan sampai nanti apalagi orang tuanya yang belum satu gereja dengan kita, yang belum bertobat, ya, lalu mereka bilang gereja terus. Ya. Karena apa? Di rumah nggak beres, piringnya numpuk, bajunya nggak dicuci, kosongan bajunya sampai keriting. Entah dikeritingin di mana itu. Harus beres di rumah. Ya, nggak boleh malas. Orang yang melayani Tuhan tidak boleh malas. Amin. Nggak boleh malas. Tadi pagi saya lagi dandan, waktu persiapan untuk ibadah, saya tiba-tiba di hati saya gini, bahwa mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan itu baik. Iya kan? Saya berdandan untuk Tuhan. Pernah dulu sebelum saya suka pakai lipstik, belum suka berdandan, makanya kami ikut wanita-wanita di mana-mana, kami diajarin berdandan. Saya sih tahu berdandan, orang saya salon, cuma nggak mau. Nggak tahu tuh, kayaknya begah banget tuh kalau berdandan waktu itu. Tapi satu saat kami diejek oleh satu pendeta. Dia bilang, kira nama saya biri dong yang kamu. TBC ya, kira nama saya TBC ya. Kira nama saya TBC dong yang kamu. Ucap-ucap dong katanya. Saya bilang, benar juga kok. Saya lihatlah teman saya yang senasib, yang tidak pernah pakai lipstik, tidak pernah pakai bedak, benar kayak orang TBC ya. Maka mulai hari itu saya bertobat, saya belajar pakai lipstik, tahu diri. Ya. Makanya saya mau lihat guru nggak pakai lipstik sedikit. Karena anak-anak kami pernah pertemuan guru-guru setobasa. Seorang ibu bilang begini, ada saya kebetulan ada saya marga suaminya. Ibu-ibu, mulai sekarang yuk kita berubah katanya. Pakai lipstik kalau ngajar. Saya baru saja terpukul katanya. Ada anak katanya kalau sekolah guru yang lain kan yang muda-muda pakai lipstik. Bilang, wah kalau sekolah seneng banget. Karena apa? Gurunya katanya cantik, harum. Jadi kalau dia setiap pagi mau sekolah itu senang banget, cepat-cepat. Karena cantik. Di rumah mamanya nggak suka dandan. Lalu bilang, kenapa sih kalau kamu sekolah semangat? Kalau guruku cantik katanya, harum. Wah, emaknya terpukul juga. Puji Tuhan, emaknya pasti sadar itu. Anak-anak itu senang lihat emaknya cantik. Tapi gak usah keterlaluan, karena bilang begini loh saudara, pulang dari bonding lah, apa namanya, terbondak lah, mejiku, hipiniu, ngapain itu banget lagi. Kritik itu bukan berarti gak cantik. Saya kritik, saya aku cantik kan. Dengar tuh. Tadi Inang ini bilang, nah aku kalau lihat Inang pakai baju itu suka, kalau cantik kan. Makanya aku pakai, nah waktu itu Inang puji, jadi aku pakai lagi. Ada bodoh, benar berarti, pakai nama. Karena ini pemberian anakku, anak jemaat kita yang sudah merantau, dan dia kirim baju sama saya, dia kasih baju, dan waktu dia datang, kasih. Waktu itu saya kan gak suka dengan hijau, saya tuh gak suka dengan warna hijau, kan? Kenapa? Karena waktu itu saya mau lihat warna hijau itu kayak agak sebelah gitu. Tapi ternyata waktu kami baju hijau wanita ya seragam kita, setelah dipakai lama-lama ternyata warna hijau cantik juga. Mulai waktu itu saya mulai suka warna hijau. Dan waktu dikasih ini juga warna hijau, jadi kita hijau buset. Kayak gini lah kalau dikasih orang dari saya. Ternyata setelah pakai ada yang bilang saya cantik ya di Tuhan. Dan saya sekarang sudah cinta warna hijau dan semua warna. Jadi kalau ada mau kasih warna hijau nggak usah pakai. Saudara, waktu kita berdandan mempersiapkan diri dalam ibadah, itu adalah
menghargai. Unang tuh saudara mau nggak dorong minggu. Soalnya kalau ke pesta saya lihat rata-rata rapinya. Unang lo minggu malam nakal, marsolok apa dipakai? Solok di toilet. Marsualo makau sama. Meloro pesta tadi masuk ni, baru apa? Kalau lahir orang kalau ada apa yang mana solok paha, terus umumnya udah tergem, hirana kali kan? Nasuhnya pesta kita bersama Tuhan gitu. Kalau sudah perayaan kita pakai yang terbaik, iya kan? Ibu-ibu pakai kebayang yang terbaik kalau makan. Kalau kebayang pakai baju yang bagus. Karena kita merayakan raja dan segala raja, hargai ibadah, tata rambutmu yang bagus. Nah, jadi ibu-ibu belajar pakai lipstik sedikit-sedikit. Gak usah sampai giginya ikut lipstik. Dicek dulu. Bapak-bapak juga begitu. Ya. Mari kita belajar mempersiapkan diri untuk datang ibadah, sehingga yang di samping kita nyaman. Tahu nyaman? Pulang ke situ kita memuji Tuhan, tapi bau jengkol, bau pote, burken, yang di samping rebah, kirain karena urapan, katanya karena kebauan. Ya. Pelihara, cewek-cewek, cowok-cowok tanya pada keluarga, aku harum atau bau sebelum berangkat. Ya kan? Jangan sampai nanti semua pintu gereja tiba-tiba dibuka. Karena apa? Bau ketia. Semua pintu buka keluar kembali. Bau bosak. Ya kalau udah hari Sabtu jangan makan jengkol. Ibadah. Jangan makan pete dulu. Apa yang sudah beli? Nah ada pete katanya. Tak pola. Suruh makan bau jengkol pote juga. Simpan baju jengkol pote ini. Karena itu penting, bilang gini, karena itu penting. Udah nggak dipuji. Saya pernah tegur pendeta-pendeta kita udah puasa bisa bulan. Besok berpuasa, malam ini ibadah. Besok puasa, dikeluarkan pote lagi musim pote. Akan kau yang mengalah kamu buat kami. Suruh tidak puasa dan kau itoho. Kau jubul yang langit yang mampu mengatur selera. Ya lang, dia mengalang kau kayak Allah buruk. Waktu berpuasa saya di luar. Saya di teras. Jujur, beneran. Gak sanggup, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Keluar saya, di teras saya duduk. Mengurangi hamba-hambamu yang sedang berjengkol dan berteng. Itu ibadah, saudara, ibadah itu sampai ke sono. Kecuali kita kalau lagi pelayanan ke desa-desa, ke tempat terpencil yang belum ada kebersihan, apa boleh buat. Kita memang harus tahan juga. Saya kalau ke desa itu pergumulan, saudara, tapi mau nggak mau melayani. Amin. Amin. Jadi anak-anak gadis, ayo pelihara keharuman. Berkati, ya mungkin ya hari-hari ini kita sedang diberkati, keluarga kita sedang harmonis, pendidikan kita sedang baik, naik pangkat, pekerjaan kita dan lain-lain. Saudara sedang diberkati. Tapi ingat, saudaraku, kalau saudara sedang mengalami itu, kalau sedang mengalami berkat-berkat, berdiri kepada Tuhan. Itu semua anugerah dari Tuhan. Kalau kita siapa yang menang akan ditinggikan. Saudara akan bisa lebih ditinggikan lagi. Walaupun saudara sudah sukses, mari sembah Tuhan, jangan tinggalkan
setelah mengenal Tuhan, saya diubahkan dan tidak mengerti pelajaran. Saya bisa kejar teman saya, dan bahkan saya bisa masuk 10 besar. Ingat turun kelas sudah saya alami, tidak naik kelas sudah saya alami. Saudara udah tahu itu model orang apa. Tapi kalau saya sampai bisa berdiri hari ini melayani saudara dalam menyampaikan firman Allah, saya bisa memimpin jemaat bersama dengan suami seperti ini, bisa membangun sekolah, bisa membangun gereja sebesar ini, bisa membangun ini dan itu. Kita bisa buka wisata kuliner dan lain sebagainya. Itu dikerjakan oleh orang yang sudah pernah dipilih itu, yang tidak masuk itu. Apalagi saudara yang pintar-pintar, masa tidak berucap syukur, tidak memberi diri untuk melayani Tuhan? Semuanya itu dipakai untuk mempermuliakan Allah. Orang bodoh saja berjuang untuk melayani Tuhan, melakukan yang terbaik. Dari tempat ini akan muncul orang-orang luar biasa. Kita bukan dulu Mazmur 23. Supaya saudara bisa takut melayani Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Karena nanti tanggal 31 malam kita akan kasih angket untuk formulir untuk mendaftarkan pelayanan bagi seluruh jemaat. Apa saja di situ akan ada berbagai macam pelayanan yang akan kita tawarkan. Kami harapkan seluruh jemaat ambil itu dengan iman. Saudara menjadi keledai karena Tuhan dipermuliakan. Saudara akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Ingat orang-orang kaya itu melayani Tuhan. Ya, orang-orang berpendidikan, orang-orang sibuk melayani Tuhan. Kurang sibuk apa Pak Tuhan? Tetapi dia masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Ke desa-desa, ke tempat-tempat tertentu yang Tuhan panggil dia untuk melayani. Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Saudara, ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan terus diberkati oleh Tuhan. Kalaupun kita menjadi keledai-keledai Tuhan, itu untuk membentuk kita menjadi orang yang benar-benar rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita akan terus alami Tuhan. Jangan mengalami Tuhan 1, 2 tahun, 10 tahun, tapi selama-lamanya. Setia sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir kita mau tetap setia, sampai kita dapatkan mahkota kehidupan. Orang yang benar rendah hati akan mengalami Tuhan yang dahsyat. Tahun 2022 kita akan mengalami Tuhan yang dahsyat lebih lagi. Percayalah, kalau kita mempermuliakan nama Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Apapun pergumulanmu hari ini, saya katakan tadi malam, bukan saya yang punya pergumulan. Bahkan pergumulan saya yang paling besar saja sampai hari ini belum mendapatkan jawaban. Tapi saya tidak lemah, saya tidak menjadi kecewa. Saya tetap punya pengharapan bahwa semua keadaan, semua timenya Tuhan yang mengatur. Bagian saya adalah tetap percaya, itulah iman. Tetap percaya. Kalaupun belum dijawab, pastilah tepat pada waktunya Tuhan. Asal kita terus membenahi diri, mengoreksi diri, tetap bergiat, lebih giat lagi. Saudara, kalau kita keledai tangguh daripada tunggangan Yesus, pasti Tuhan akan memperlengkapi. Dia pasti memperlengkapi kok.
Gak mungkin dibiarkannya. Seperti Daud yang memusuhi itu banyak, bukan orang jauh saudara yang memusuhi Daud. Yang memusuhi Daud siapa saudara? Siapa itu Saul? Raja. Paling dekat lagi? Mertua. Mertuanya saudara. Lebih dekat lagi anaknya. Daud musuhnya adalah orang-orang dekat yang membunuh dia, mertuanya, anaknya. Tapi Tuhan memperlengkapi Daud. Karena apa? Daud tetap menyembah Tuhan. Daud tetap memuji-muji Allah. Tuhan akan memperlengkapi kita. Walaupun kita disebut keledai tunggangan Yesus dan anak domba, tapi kita adalah milik Yesus. Kita tidak perlu takut. Yang jadi kanan gak usah takut. Apa pergumulanmu nanti gak usah takut. Dan kalau kamu punya pergumulan, kami juga hamba Tuhan punya pergumulan. Kalau kami juga berjuang, belajar kuat, belajar teguh, tetap berapi-api, bersemangat melayani Tuhan, jemaat juga harus demikian. Tantangan apapun itu, asal kita mulai membenahi diri, semakin hari kita benahi diri. Kalau kita berdosa, kalau kita salah setiap hari, ayo berjuang untuk tidak salah lagi, berjuang untuk tidak berdosa lagi, karena kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan besar. Daud gembala, bila ada binatang yang mau mengganggu dombanya, wah, Alkitab catat. Bahkan dia berkata kepada Raja Saul waktu dia mau menantang Goliat, karena dia datang ke tempat peperangan itu karena disuruh ayahnya. Dia lihat kocar kacir umatnya, bangsanya itu kocar kacir, ketakutan mendengar suara daripada Goliat itu. Lalu Daud bilang, siapa orang ini yang menghina barisan Allah? Engkau sebagai barisan Allah kadang menghina, tetapi Tuhan ada bersama dia. Maka Daud bilang, biar aku yang mengalahkan dia. Waktu raja lihat, kecil kali lah kau. Nah, kami aja yang keren-keren itu, abang-abang museum lihat itu semua dan yang sebagainya itu kalah, apalagi kau yang kecil. Daud berani bilang begini, Raja, tanganku ini udah biasa mengalahkan binatang buas. Waktu domba mau diserang oleh singa, aku tangkap, aku robek kulitnya, aku putar-putar dan kulit dipatah. Raja bilang, hah? Sekecil ini? Dia berani karena memang dia sudah alami, amin? Kalau ada yang coba mengganggu dombaku, ku tangkap, serigala juga ku tangkap, ku robek mulutnya, ku cabik-cabik. Saudara terbiasa mengalahkan kedanian, sudah terbiasa mengalahkan dosa. Saudara akan bisa mengalahkan dosa apapun yang sedang datang mengintip, menggoda. Dan satu hal yang kita pelajari dari gembala, bagaimana Daud membela, melindungi, menjaga daripada domba. Demikian juga Tuhan, kalau kita adalah domba-dombanya, Tuhan membela kita. Ya, Mazmur 23 itu, saudara baca itu. Siapa yang menentang kita? Bukan menentang kita, tapi menentang Allah kita. Siapa menghina kita sebagai anak Tuhan? Siapa yang menyepelekan? Dia sedang menyepelekan Tuhan. Buka dulu Mazmur 23 ayat 6-nya. Ya, ayat 6-nya. 1, 2, 3 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Sepanjang masa Tuhan akan menyertai kebajikan,
Datang yang nyumbang, nggak bisa karena lagi heboh. Makanya selalu saya bilang jangan nyumbang ke tangannya. Sudah disiapkan kotak. Ya mungkin karena supaya mereka diberkati. Sampai mereka selesai dikejar-kejar 100 ribuan. Ya kan, sampai saya ketawa, dikejar berkat nih. Terbukti dikejar duit, bukan saudara yang kejar duit. Iya kan? Luar biasa sampai dikejar-kejar duit. Saudara juga dikejar-kejar urusan. Layani Tuhan apapun yang terjadi. Ini akan terjadi bagi kita tahun 2022. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Tuhan yang boleh jalan terangkan. Yang mau menerima Mazmur 23 ini terjadi. Amin. Oke, kalau saudara sudah angkat tangan, cepat-cepat angkat tangan. Karena kita nggak tahu kairos Tuhan. Iya kan? Kalau kan tiba-tiba Tuhan gerakan untuk berdoa, saudara yang angkat tangan, puji Tuhan, haleluya lah. Jangan loading, lola. Udah belajar kita tentang kairos Tuhan kan? Kairos Tuhan itu setiap waktu Tuhan bekerja. Saudara kalau jaga-jaga image, nggak usah jaga-jaga gengsi. Kalau katakan amin, amin. Kalau angkat tangan. Karena apa? Karena kairos Tuhan setiap saat itu sendiri. Karena untuk bawa firman Tuhan itu bukan main-main. Disampaikan firman Allah yang ada Tuhan di dalam firman. Dan Tuhan sendiri yang disampaikan. Saudara bukan lagi dengar Tuhan lawak di sini. Saudara lagi dengar Tuhan bersuara, berfirman. Makanya respon akan firman. Yesaya 11 ayat yang ke-10. Keledai-keledai Tuhan di akhir zaman ini. Yesaya 11 kita baca bersama-sama ayat yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi dia. Tuhan akan dicari oleh bangsa-bangsa. Makanya gereja kita mempersiapkan ini. Kita udah mulai melihat mujizat kan? Doa-doa kita, makanya pujian itu terus kita nyanyikan. Ada sukacita, pujian di rumah-rumah, tari-tarian di jalan-jalan. Kita terus doakan kepada desa kita, supaya mereka terus alami lawatan Tuhan yang sedang dikerjakan tengah-tengah keluarga mereka, supaya tidak tergoyahkan. Memang sebagai dia punya posisi dalam pemerintahan memang berat melangkah ke gereja, tetapi bagi Tuhan tidak ada berat. Dia akan begitu berani dan kemampuan. Bulan 1 kita akan bangun rumah doa bangsa-bangsa di Longdit. Wah, ada Pak Samuel yang dari Jakarta. Pas di depan hotel bapak kita ini. Kita akan bangun rumah doa bagi bangsa-bangsa. Bulan 1 sudah dikasih tanah 10 kali 20. Abang dari Jakarta akan pulang bersama dengan kita untuk membangun. Tanggalnya tunggu kami pulang dari Pekanbaru. Karena tanggal 3 nanti kami akan pelayanan ke Pekanbaru untuk pelayanan safari bersama dengan 3 gereja hamba Tuhan. Jadi selesai tanggal 3 nanti pagi, atau malam kami sudah ke siang hari. Dan kami akan berangkat mengunjungi beberapa gereja. Kami akan melayani yang beberapa gereja di Pekanbaru. Doakan supaya diberkati Tuhan berjalan. Dan pulang dari situ baru kita atur waktu untuk peletakan batu pertama, pembangunan rumah Tuhan bagi bangsa-bangsa. Saudara, siapa saja Tuhan bisa pakai? Siapa nanti yang akan di sana untuk tinggal di rumah doa bangsa-bangsa? Dia akan selalu membuka pintu bagi setiap orang untuk berdoa di sana. Siapa yang siap? Siapkan dulu. Mungkin kita akan berroster, ya enggak? Nanti hari ini siang di sana, sini. Atau bisa kita tempatkan full time di sana untuk menjadi pendoa di sana. Luar biasa. Jadi jangan bangsa-bangsa, suku-suku akan datang kepada Tuhan. Kita ini sedang dipersiapkan
Makanya jemaat tahu ini harus melayani semua. Kalau kita rendah hati akan ditinggikan. Demikian sebaliknya kalau kita tinggi hati akan direndahkan. Kita pasti memilih untuk ditinggikan. Ayat yang terakhir kita bangkit berdiri, kita baca Yohanes 12 ayat yang ke-26. Kita baca ini bersama-sama sebagai deklarasi kita, sebagai komitmen kita, perkataan kita dan janji kita, dan kita menerima ayat ini sebagai satu firman yang hidup, yang menggerakkan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tanggal 31 mulai tanggal 31 jemaat akan dikasih formulir untuk mendaftar sebagai pelayan Tuhan di berbagai bidang, supaya semua saudara aktif tahun 2022 kita akan melayani Tuhan. Ingat, orang sibuk melayani Tuhan. Orang sibuklah yang dicari Tuhan, bukan orang malas, bukan pengangguran, tetapi orang yang rajin, orang yang punya kedudukan, orang yang sibuk setiap harinya. Itulah yang dicari Tuhan. Karena kalau sudah terbiasa bersemangat, punya aktivitas, pasti dia bertanggung jawab mengatur diri untuk melayani Tuhan. Yohanes 12 ayat 26 kita bersama-sama. Satu semua ya, baca 1, 2, 3 ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kok ayat 20? Ayat 26. Yohanes 12. Makanya aku salah. Yohanes 12. Itu 11 masih. Ayat 26. Tolong yang pegang operator didengar. Yohanes 12 ayat 26. Sudah? 1, 2, 3 ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang melayani Tuhan dihormati Bapa di surga. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita respon setiap orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati. Boleh saudara punya pergumulan berat di hari-hari ini, tetapi kuasa Tuhan lebih besar. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, dihormati oleh Bapa. Alangkah indahnya dihormati